Maka setelah kita zikir sampai ke pokoknya, kemudian rasa nikmat sudah kita nikmati betul zikirnya dan manis, kemudian kita sudah menguasai nikmat ke dalam diri kita, maka kita khusyuk. Kalau sudah khusyuk maka bercucuranlah air mata kita, merasa dekat dengan Allah, maka terbakarlah nafsu-nafsu buruk kita. Maka kita tenggelam dalam zikir. Itulah kata Abah mengatakan, wadzalika alamatul fatah. Yang demikian itu adalah futuh, ketersingkapan. Disitulah kita bersama Allah. Disitulah kita mensucikan jiwa kita bersama Allah. Disitulah kita mendekatkan diri kepada Allah. Disitulah kita betul-betul menghadirkan Allah dalam setiap saat, setiap waktu. Kita hadirkan Allah tidak dalam salat saja. Kita hadirkan Allah tidak hanya dalam tawaf saja. Kita hadirkan Allah bukan hanya dalam zikir saja. Tapi kita hadirkan Allah setiap saat, setiap waktu. Sedang di udara naik pesawat, kita ingat sama Allah, hadirkan Allah. Sedang di laut, sedang naik kapal, perahu, kita pun hadirkan Allah bersama Allah. Ketika di darat, naik kereta, naik mobil, naik sepeda, naik motor, kita pun hadirkan Allah. Mau di daratan, di gunung, dimanapun. Sedang sendiri, sedang bersama orang, sedang di kota, di desa. Dimanapun kita hadirkan Allah. Itulah thariqah. Jadi untuk menghadirkan Allah itu nggak mudah kalau tidak punya metodologi. Untuk bagaimana kita merasakan tenggelam dalam fokus ke Allah itu nggak mudah tanpa thariqah. Kita nggak mungkin bisa terbakar nafsu-nafsu kita yang buruk tanpa thariqah, nggak bisa. Demikian juga kita bisa merasakan nikmatnya zikir, nikmatnya manis, kita merasakan khusyuk tanpa thariqah tidak bisa. Nah, maka inilah Bapak Ibu, ikhwan akhwat, kita bersyukur. Inilah alasan terkuat kita kenapa berthariqah dalam rangka kita cara mendekatkan diri kepada Allah, mensucikan diri kita kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, dan juga dalam rangka kita bisa menghadirkan Allah setiap saat, setiap waktu. Dan pada akhirnya kita merasakan nikmatnya hidup. Maka Bapak Ibu, ikhwan akhwat sekeluarga, kita berdoa kepada Allah untuk beliau senantiasa diberikan kesehatan yang sempurna, Amin ya Allah. hajat yang baik dikabul oleh Allah, urusannya Amin. dipermudah oleh Allah, Amin. dijauhkan dari malapetaka mara bahaya, dan Amin ya juga Allah. keluarganya solehahkan, Amin. diistiqomahkan iman Islam ihsannya, dan Amin. juga dibahagiakan dunia akhirat. Amin. Al-Fatihah. Amin. Terima kasih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Berkah segalanya semuanya selamanya untuk Bapak Ibu, ikhwan akhwat semuanya. Yang saya hormati para wakil talqin, yang saya hormati petugas manakib, yang saya hormati Bunda Haya, sekeluarga, dan juga guru-guru saya, dan juga keluarga besar Manakiban Online Internasional yang mensukseskan bekerja di belakang layar di terselenggaranya Manakiban Online ini. Alhamdulillah. Bapak Ibu, ikhwan akhwat, para pecinta kesucian jiwa, bahwa kita betul-betul setiap hari, setiap saat kita bersyukur kepada Allah. Tentu kita diberikan sebuah hidayah, sebuah keyakinan, sebuah taufik bahwa kita semua mengakui, melaksanakan, mengamalkan thariqah. Karena banyak sekali orang di luar sana, dia bertasawuf tetapi tidak berthariqah. Jadi ada istilah, saya bertasawuf tetapi saya tidak berthariqah. Artinya saya bertasawuf tetapi tidak berzikir. Ada yang seperti itu. Atau ada juga orang yang hanya berzikir saja, tetapi dia tidak bertasawuf dalam arti tidak memaknai ilmu-ilmunya. Cukup eling, maka dia bertasawuf tanpa ilmu. Kita diajarkan oleh Thariqah Qadiriyah yang Syabani Mansur Sinarasa PPKN 1, 2, dan 3 adalah bagaimana kita ilmu amaliyah, amal ilmiah. Abah suka keseimbangan. Artinya dunia dan akhirat, lahir dan batin. Kita berthariqah, bertasawuf, tidak taklid, tidak ikut-ikutan. Kita punya dasar, kita punya referensi, kita punya ilmu, dan kita berthariqah, berzikir. Jadi, ketika kita mengambil sebuah thariqah, Abah Aus mengatakan dalam ceramahnya tadi pagi bahwa kita punya bapak.
inilah disebut bapak ruhani. Ketika kita menentukan kita bertorikoh, maka sesungguhnya kita menentukan abah, menentukan bapak. Maka ini bersyukur kita kepada Allah, kita sudah menentukan torikoh kita. Bapak, Ibu, ikhwan akhwat, kalau kita bicara torikoh, orang semua sudah tahu, kita semua sudah tahu bahwa torikoh itu cara, bahwa torikoh itu jalan, bahwa torikoh itu metode. Torikoh itu adalah cara para sufi. Sufi adalah orang-orang yang menjalankan ajaran tasawuf yang di dalamnya ada torikoh. Jadi torikoh as-sufiyah adalah cara para sufi. Torikoh as-sufiyah adalah jalan para sufi. Torikoh as-sufiyah adalah metode para sufi. Untuk apa? Bahwa torikoh ini adalah metode para sufi dalam mensucikan jiwanya. Nah, artinya jiwa ini perlu disucikan. Dan juga metode para sufi dalam mendekatkan diri kepada Allah. Artinya, kita mesti dekat kepada Allah. Banyak orang ingin dekat kepada Allah, caranya macam-macam. Tetapi kita diajarkan dengan toriko ini, metode paling jitu, metode paling unggul, metode paling terbukti bagi orang dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Toriko ini adalah metode, adalah cara yang paling hebat, tercepat, dan mudah bagi orang-orang yang ingin mensucikan jiwanya. Dan toriko ini adalah metode para sufi. Yang mudah, yang gampang, yang sederhana dalam rangka menghadirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka Bapak Ibu ikhwan akhwat, para pecinta kesucian jiwa dimanapun berada, bahwa kita ini dalam rangka mensucikan jiwa, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, dalam rangka kita bisa menghadirkan Allah. Caranya adalah bertorikoh. Jadi kalau ditanya apa substansi torikoh bagi kita adalah sebuah metode para sufi dalam mensucikan jiwa, dalam mendekatkan diri kepada Allah, dan juga kita merasakan kehadiran Allah. Kita sudah melihat banyak hari, beberapa hari kemarin Idul Adha, kemudian orang-orang yang haji, yang ke Mekah, maka di situ dia melakukan apa? Melakukan wukuf, diam. Diam, berhenti. Selesai. Tapi bagi orang-orang yang sudah bertorikoh, dia melakukan wukuf, maka tidak hanya diam, tidak hanya refleksi, tidak hanya dia stop, tetapi dia hadirkan Allah. Bagaimana kita bisa menghadirkan Allah dalam wukuf kalau kita tidak bertorikoh? Nah, maka bersyukurlah Bapak Ibu ikhwan akhwat yang berangkat ke Mekah ibadah haji atau umroh sudah bertorikoh. Karena ada cara cepat bagaimana menghadirkan Allah adalah torikoh. Torikoh kita tentu di situ ada zikir jahar, zikir khafi. Zikir jahar yang kita ucapkan setiap saat, setiap waktu pada sholat. Ini ada zikir jahar yang ada khafinya. Jadi kalau kita melihat atau kita mendengarkan kalimat la ilaha illallah di luar sana, la ilallahnya sama, tetapi berbeda. Kita ada zikir khafinya. Artinya ada orang yang mengucapkan la ilaha illallah, tetapi tidak ada isinya. Abah mengatakan bahwa torikoh kita ini zikir jahar yang ada khafinya. Zikir la ilaha illallah yang hatinya ikut berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Nah, jadi suka tidak suka, kalau kita ingin mendekatkan diri kita kepada Allah, mensucikan jiwa kita, dan juga bisa merasakan meditasi tertinggi dengan hadirnya Allah, maka kita mesti wajib bertorikoh. Wajib melakukan ajaran torikoh. Dan torikoh kita yang kita pilih adalah Qadiriyah Naqsyabandiyah Madsuriya Sinar sampai PKN. Maka inilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Bapak Ibu ikhwan akhwat, kita sudah tahu semua bahwa cara kita bertorikoh adalah dengan talqin zikir, dengan ditanamkan. Talqin itu secara bahasa artinya proses penyadaran, ada pendidikan, ada bimbingan.
Dengan kita registrasi, dengan kita di program kolbu kita dengan zikir, dengan talqin, maka disitulah proses bagaimana proses pendidikan, bimbingan ruhani diterapkan. Ketika orang sudah ditalqin zikir, maka dia sudah mengidentifikasi dirinya bahwa aku adalah murid, bahwa yang memberikan talqin zikir adalah guru saya, mursyid. Maka terjadi proses yang namanya penyadaran, pendidikan, dan bimbingan rohani. Jadi talqin zikir itu proses bimbingan zikir dengan metode thariqah tadi. Untuk apa? Ya tadi, untuk mendidik kolbu kita, menyadarkan kolbu kita agar connection dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga talqin zikir ini adalah pelaksanaan dari pesan Rasulullah SAW, yaitu lakinu mautakum biqauli la ilaha illallah. Talqinlanlah pada orang-orang di antara kalian semua yang akan mati dengan kalimat la ilaha illallah. Nah, Bapak Ibu ikhwan akhwat, itulah pentingnya kenapa kita berthariqah. Materi ini mungkin sering kita dengar, sering kita mendengarkan tausiah-tausiah ini, tapi ini menjadi penting. Alasan terkuat kenapa kita berthariqah. Jangan sampai ada orang yang sudah, ada ikhwan yang sudah melaksanakan zikir, kemudian ditanya, apa alasannya Anda berthariqah? Inilah alasan terkuat kita berthariqah adalah dalam rangka kita mensucikan jiwa kita, mendekatkan diri kepada Allah, dalam rangka kita punya alasan kuat, kita betul-betul ingin menghadirkan Allah dalam setiap kehidupan kita. Bapak, Ibu, ikhwan, akhwat. Nah, di dalam thariqah itu ada zikir. Nah, zikir ini adalah menjadi wajib dalam sebuah thariqah. Kita pernah sudah bahas bahwa di dalam tarekat, di dalam thariqah, mesti ada mursyid, mesti ada murid, mesti ada zikir. Kalau seandainya mursyidnya ada, muridnya ada, dan zikirnya tidak ada, bukan thariqah. Muridnya ada, tidak ada mursyid, zikirnya ada, bukan thariqah. Mursyidnya ada, zikirnya ada, muridnya tidak ada, maka bukan thariqah. Maka saya ingat betul ketika Profesor Ahmad Tafsir ditanya gitu kan, apakah Syekh Muhammad Abdul Ghaus Saifullah Masrur ini seorang mursyid? Jawaban beliau adalah, lihat saja nanti kalau memang dia didatangi murid-murid, maka bisa jadi dia mursyid. Itu 2011. Artinya setelah kepemimpinan Abah Anom mangkat, wafat. Nah, beberapa ikhwan bertanya kepada Profesor Ahmad Tafsir, seorang wakil talqin Abah Anom, dan juga beliau adalah seorang filsafat, seorang ilmuwan. Beliau mengatakan bahwa kalaupun Abah Aus adalah seorang mursyid, kita lihat adakah murid yang datang. Kalau ada, mungkin bisa jadi dia mursyid. Kalau tidak ada, pasti bukan mursyid. Dan itu tidak lebih dari 3 tahun, kata beliau. Ternyata kita lihat dari 2011 sampai hari ini. Masya Allah. Nah, jadi komponen thariqah itu, Bapak Ibu ikhwan akhwat, adalah mesti ada mursyid. Mesti ada murid. Mesti ada zikirnya. Zikir kita, jahar dan khafi, la ilaha illallah. Mesti ada talqinnya. Mesti ada bayatnya. Ditanamkan dengan talqin, bayat janji setia untuk mengikuti mursyid. Mesti ada silsilahnya. Guru kita mesti punya silsilah. Jadi jangan sampai kita ada diberikan ijazah zikir tetapi tidak ada silsilahnya. Beberapa hari yang lalu saya silaturahim dengan kiai saya yang ngajarin saya kitab Bukhari Muslim. Saya datang kepada beliau, usia beliau 88 tahun. Beliau mengatakan bahwa saya mengambil ilmu fikih dari kiai ini. Saya mengambil ilmu tauhid dari kiai ini. Saya mengambil ilmu falak dari kiai ini. Saya mengambil ilmu uh, balaghah dari ilmu ini, dari kiai ini, dari kiai ini. Dan kiai ini punya silsilah ini segala macam. Dan dia mengambil ilmu Al-Quran dari kiai ini, dari kiai ini, dari kiai ini. Artinya ilmu itu punya silsilah, apalagi thariqah. Nah, jadi kalau kita mendapat ijazah, mendapat amaliyah, adakah silsilah? Dan kita bersyukur thariqah kita punya silsilah ke-38. Kemudian ada apa lagi? Ada madrasah. Kemudian ada apa lagi? Ada adab. Disitulah kita belajar tentang adabul murid kepada mursyidnya. 8 komponen ini adalah thariqah. Nah, Bapak Ibu ikhwan akhwat, Abah Aus mengatakan dalam kitab Fadlul Syuhur bahwa zikir ini kita mesti sampai pada pokoknya, kata Abah. Liya sila zikru ila usulihi. Hendaklah zikir itu sampai pada pokoknya.
Jadi kita sudah bertasawuf, sudah bertoriko, dan kita fokus kepada zikir kita, maka zikir kita itu mesti pada sampai pokoknya, kata Abah. Sampai pada ujungnya, usulnya. Apa itu? Wahuwa at-talazzuzu wal halawatu. Kata Abah, bahwa zikir kita ini mesti sampai pada pokoknya, yaitu rasa nikmat dan manis. Nah, jadi kita berzikir la ilaha illallah, zikir hafiz setiap saat, kita bertoriko sehari, 2 hari, seminggu, setahun, 2 tahun. Rasa nikmatnya adakah? Rasa manisnya adakah dalam zikir kita? Maka kalau belum, maka kejar, kita cari. Hendaklah zikir jahar kita yang ditalkinkan. Hendaklah zikir khafi kita yang ditalkinkan sampai kepada rasa nikmat dan manis. Karena zikir itu nikmat. Nah, kalau sudah nikmat apa? Fa in ghalaba 'alaika fa khusyu'un wa dumu'un. Kata Abah, apabila orang telah mendapatkan kenikmatan berzikir, apabila ada orang yang sudah merasakan manisnya zikir, maka dia akan melahirkan khusyuk. Kemudian mengeluarkan air mata. Disitulah dia merasakan empati, merasakan ketenangan hati, bercucuran air mata. Kenapa? Karena dia fokus kalbunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia merasakan lezatnya zikir, nikmatnya zikir, maka dia khusyuk. Setelah khusyuk apa yang terjadi? Waktirokun wadzalika alamatul fatah, kata Abah. Maka setelah kita zikir sampai ke pokoknya, kemudian rasa nikmat sudah kita nikmati betul zikirnya dan manis, kemudian kita sudah menguasai nikmat ke dalam diri kita, maka kita khusyuk. Kalau sudah khusyuk maka bercucuranlah air mata kita, merasa dekat dengan Allah, maka terbakarlah nafsu-nafsu buruk kita. Maka kita tenggelam dalam zikir. Itulah kata Abah mengatakan, wadzalika alamatul fatah. Yang demikian itu adalah futuh, ketersingkapan. Disitulah kita bersama Allah. Disitulah kita mensucikan jiwa kita bersama Allah. Disitulah kita mendekatkan diri kepada Allah. Disitulah kita betul-betul menghadirkan Allah dalam setiap saat, setiap waktu. Kita hadirkan Allah tidak dalam salat saja. Kita hadirkan Allah tidak hanya dalam tawaf saja. Kita hadirkan Allah bukan hanya dalam zikir saja. Tapi kita hadirkan Allah setiap saat, setiap waktu. Sedang di udara naik pesawat, kita ingat sama Allah, hadirkan Allah. Sedang di laut, sedang naik kapal, perahu, kita pun hadirkan Allah, bersama Allah. Ketika di darat, naik kereta, naik mobil, naik sepeda, naik motor, kita pun hadirkan Allah. Mau di daratan, di gunung, dimanapun. Sedang sendiri, sedang bersama orang, sedang di kota, di desa. Dimanapun kita hadirkan Allah. Itulah thariqah. Jadi untuk menghadirkan Allah itu nggak mudah kalau tidak punya metodologi. Untuk bagaimana kita merasakan tenggelam dalam fokus ke Allah itu nggak mudah tanpa thariqah. Kita nggak mungkin bisa terbakar nafsu-nafsu kita yang buruk tanpa thariqah, nggak bisa. Demikian juga kita bisa merasakan nikmatnya zikir, nikmatnya manis, kita merasakan khusyuk tanpa thariqah tidak bisa. Nah, maka inilah Bapak Ibu, ikhwan akhwat, kita bersyukur. Inilah alasan terkuat kita kenapa berthariqah dalam rangka kita cara mendekatkan diri kepada Allah, mensucikan diri kita kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, dan juga dalam rangka kita bisa menghadirkan Allah setiap saat, setiap waktu. Dan pada akhirnya kita merasakan nikmatnya hidup. Maka Bapak Ibu ikhwan akhwat, kita berdoa kepada Allah senantiasa. Semoga kita semua diberikan karomah barokah abad untuk bisa merasakan nikmatnya zikir, manisnya zikir, sehingga kita betul-betul menikmati, khusyuk, fokus. Seperti Abah, nikmat sekali bertorikoh karena beliau zikirnya nikmat, zikirnya khusyuk, lezat manis. Ada istilah kalau kita bisa menikmati manisnya dalam pahitnya kopi, maka betapa nikmatnya hidup. Kopi yang pahit pun kita bisa merasakan manis. Masya Allah, Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua berkah segalanya, semuanya selamanya. Khusus untuk pemangku manakib pada malam hari ini, Ibu Wastina keluarga dan kita semua. Amin Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.